Born unto us this day, a Savior. Gifted from heaven to a manger. The hope of the world online for all mankind. All of the earth rejoice, it's Christmas time. So lift up your voice and sing out His praise. It's Christmas, born as the King, rejoice in the day. It's Christmas, make a joyful sound. It's Christmas, let His praise resound. It's Christmas. The goodwill surround the earth and peace divine. All of the earth rejoice. It's Christmas time. It's Christmas time. So lift up your voice and sing out His praise. It's Christmas, born is the King, rejoice in the day. It's Christmas, make a joyful sound. It's Christmas, let His praise resound. It's Christmas, so lift up your voice and sing out His praise. It's Christmas, born is the King, rejoice in the day. It's Christmas, make a joyful sound. It's Christmas, let His praise resound. It's Christmas, so lift up your voice and sing out His praise. It's Christmas, born is the King, rejoice in the day. It's Christmas, make a joyful sound. It's Christmas, let His praise resound. It's Christmas, It's Christmas. It's Christmas. Katakan haleluya. Yesus, Engkau Tuhan yang 2000 tahun yang lalu telah lahir sebagai seorang bayi buat kami. Dan Engkau telah menuntaskan karya keselamatan di kayu salib. Dan Engkau sudah bangkit pada hari ketiga dari kubur. Dan Engkau sudah kembali naik ke surga dan mencurahkan Roh Kudus-Nya di tengah-tengah kami. Tapi kami tahu Tuhan, kami sedang menyambut kedatangan-Mu yang kedua. Bukan sebagai bayi kecil lagi yang tidak berdaya, tetapi Engkau akan datang sebagai Raja segala Raja, Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah. Dan setiap lutut harus bertelut, dan setiap lidah harus mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, pagi yang indah di hari Natal ini, kami mau buka hati kami, bicara buat setiap kami, di dalam nama Yesus. Semua kita berkata amin. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Raja kita. Silakan duduk kembali, saudara. Di hari Natal yang spesial, saya percaya saudara semalam juga hari ini, saudara mungkin mempersiapkan sebaik mungkin. Dan juga ada hadiah yang saudara terima
tetapi juga ada permohonan-permohonan doa yang saudara naikkan ke Tuhan. Ada sebuah kesaksian di Amerika. Satu saat ada seorang ibu di malam Natal, sementara dia masih harus mengerjakan tugas di kantornya. Tiba-tiba dia ditelepon sore itu, saudara, menjelang malam, bahwa ternyata anaknya di rumah yang dijaga oleh seorang kerabatnya mendadak sakit. Lalu kemudian ibu ini segera dari kantornya, dia melalui hujan salju yang lebat, dan dia mengendarai, saudara. Dan apa terjadi dengan kecepatan itu, saudara? Tiba-tiba dia sadar bahwa wiper depannya sudah mulai kabur, walaupun itu kipasnya terus jalan, wipernya terus jalan, tapi perlu untuk dia keluar. Dan dia harus bersihkan dengan scrap untuk supaya kacanya bisa jernih lagi. Dan akhirnya dia tepikan mobilnya di tepi highway itu, saudara. Lalu kemudian dia turun, dia ambil alat untuk membersihkan, saudaraku. Ketika dia bersihkan dan lagi asik membersihkan, rupanya dia nggak sadar kuncinya ada di dalam mobil, dan ternyata waktu dia tutup, mendadak menutup dari dalam, saudara. Sehingga ketika dia selesai, dia mau buka pintu, dia kaget. Loh, ternyata kuncinya di dalam mobil dalam keadaan nyala dan di tengah salju seperti itu. Dia panik sekali. Dia coba, saudara, lihat handphonenya pun ada di dalam mobil. Dia bingung, saudara. Dia coba, wah, bagaimana? Apakah dengan alat ini yang sekarang ini aku bisa buka? Dalam keadaan panik, saudara, tiba-tiba dia berdoa di malam Natal itu. Dia berdoa, Tuhan, tolonglah aku, Tuhan. Aku harus segera pulang ke rumah, Tuhan. Tolong kirim, Tuhan, pertolongan malaikatmu, Tuhan. Dan Anda tahu, saudara, 5 menit kemudian, ternyata, saudara, dia melihat di highway yang sepi itu, ada sebuah mobil tua, rongsok, yang dikendarai oleh seorang pria, yang dari kejauhan sudah kelihatan dekil sekali, kotor, berjanggut, bahkan mengenakan ikat kepala lusuh, bergambar tengkorak, dan kemudian pria ini menepi, mendekati mobilnya. Wanita ini mulai gemetaran, lalu dia tanya sama Tuhan, Tuhan, apakah ia yang kau kirim untuk membantuku, Tuhan, di tengah salju seperti ini dan di malam Natal ini? Dan dia dalam keadaan putus asa, tapi dia belajar bersyukur, belajar percaya siapapun yang Tuhan kirim. Pria itu yang wajahnya dekil, berjanggut, dan juga kenakan penutup kepala dengan dari kain dan ada gambarnya tengkorak, tiba-tiba keluar dari mobilnya, menawarkan bantuan. Dan kemudian dia berkata, tolonglah saya, anak saya sakit, saya harus segera pulang ke rumah. Tapi ternyata saya terkunci di dalam mobil, kunci saya, handphone juga di sana. Lalu kemudian pria ini berkata, coba aku lihat. Dan dilihat, saudara. Kemudian dia balik ke mobilnya, dalam tempo tidak 1 menit, saudara. Ternyata sudah terbuka mobilnya. Wanita ini berkata, wow, terima kasih. Dia peluk pria ini, saudara, terima kasih banyak. Kamu orang yang sangat baik, sangat baik. Lalu pria ini berkata, Nyonya, saya ini bukan orang baik. Saya baru saja keluar dari penjara hari ini. Karena saya di penjara karena saya adalah ahli pencuri mobil. Baru saja saya menghirup udara segar selama sekitar baru 1 jam ini. Tapi dalam keadaan begitu, si wanita ditambah peluk erat. Pria itu dan berkata, oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau mengirimkan seorang yang profesional untuk membuka pintu mobilku. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Siapa percaya sampai hari ini Tuhan masih bisa menjawab doa kita? Kalau bersama-sama, Tuhan pengabul doa saya. 2, 3. Nah, saudara-saudara, sejak semalam kita sudah belajar sebuah judul khotbah, Prayer in Christmas. Doa di waktu Natal. Dan kemarin kita belajar, saudara, biarlah kita mengerti, biar di hari Natal ini yang spesial, saudara tidak hanya sekedar berdoa untuk doa kebutuhan pribadi saudara, tidak hanya berdoa untuk status, tidak hanya berdoa untuk pekerjaan dan rezeki saudara, kesehatan saudara, walaupun semua itu kita perlukan. Tapi dari peristiwa Natal yang kita baca dalam Matius pasal 2, ternyata kita bisa belajar ada 5 doa terbaik
yang harus juga kita panjatkan di waktu Natal. Yang kita sudah belajar semalam, doa yang terbaik yang pertama yang harus kita minta kepada Tuhan di malam Natal, yaitu yang pertama, hati yang mengerti akan rencana Tuhan. Kata bersama saya, hati yang mengerti akan rencana Tuhan. 2, 3. Hati yang mengerti akan apa? Rencana Tuhan. Jangan sampai kita seperti Herodes dan para penduduk Yerusalem dan juga para ahli-ahli Taurat yang tiba-tiba mereka gempar, mereka panik, mereka dalam keadaan tidak siap waktu orang-orang Majus bertanya, di manakah Mesias itu dilahirkan? So sekalian, saya berdoa biar kepanikan itu tidak terulang kembali dalam hidup kita. Karena sebetulnya sebentar lagi kita sedang menyambut Yesus sebagai Raja segala Raja, sebagai Hakim segala Hakim. Dan itu adalah firman yang mengatakan, yang setuju, katakan amin. Saudara bisa cari rekaman yang semalam. Saya jelaskan betul bahwa ada begitu banyak hal-hal yang kita mengerti bahwa kedatangan Yesus yang kedua sudah semakin singkat. Siapa percaya bahwa Yesus segera datang kembali yang kedua kalinya? Lambaikan saudara, tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Saudara lihat bagaimana semalam saya jelaskan bahwa kalau Tuhan pakai pada kedatangannya yang pertama bintang untuk menuntun orang Majus sampai ketemu Yesus, Anda tahu pada kedatangan Yesus yang kedua kalinya juga akan ada banyak tanda dan mujizat di bintang dan di planet. Saya sudah katakan kemarin, dan tahun depan dan 2014-2015 akan ada terjadi 4 saudara gerhana bulan total, dan itu adalah blood moon, bulan menjadi darah. Dan Anda tahu itu terjadi pada April 15 tahun 2014 waktu Paskah. Lalu yang kedua adalah waktu hari Sukkot, hari perayaan orang Yahudi, yaitu saudara hari raya Pondok Daud, Oktober tanggal 8 2014. Lalu kemudian pada bulan Maret tanggal 20 2015 akan terjadi gerhana matahari total, dan kemudian 2015 juga disusul 2 kali saudara gerhana bulan menjadi darah, dan itu terjadi April tanggal 4 2015 dan juga September 28 2015. Dan ini adalah dari NASA yang mengeluarkan data. Mereka melihat pasti bahwa akan terjadi 2 tahun ke depan sebuah keadaan seperti ini. Dan sebetulnya Anda harus tahu, itu menggenapi firman Tuhan. Sebelum Yesus datang kembali kedua kalinya, maka akan terjadi matahari menjadi gelap dan bulan menjadi darah. Dan inilah yang 2 tahun ke depan akan terjadi. Siapa percaya Yesus segera datang kembali? Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Itu sebabnya bagi saudara yang hari ini datang, Anda yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara, bukalah hatimu, terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Katakan haleluya. Saudara-saudara, Tuhan juga pakai yaitu kunjungan malaikat-malaikatnya mendatangi dalam peristiwa Natal, kedatangan Yesus yang pertama. Dan saya semalam sudah jelaskan, pada kedatangan Yesus yang kedua, sebentar lagi ini, sudah begitu banyak kunjungan malaikat kepada kelompok-kelompok tertentu yang belum percaya Yesus. Dan Yesus sendiri datang, saudara, kepada orang-orang yang di Iran. Dan Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan banyak mereka yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Sebagaimana Tuhan memberi mimpi-mimpi, baik kepada Yusuf, kepada yang lain pada waktu kedatangannya yang pertama. Hari-hari ini ada banyak orang dapat mimpi dari Tuhan tentang rapture, pengangkatan. Orang-orang percaya yang siap, yang diangkat. Sementara ada yang ditinggal. Ada yang dapat mimpi tentara antikris mulai mencari ke rumah-rumah. Orang-orang yang belum mau ikut antikris akan disiksa dan dianiaya. Saudara sekalian, mari kita belajar doa di Natal tahun ini. Yang pertama, Tuhan kami minta hati yang mengerti akan rencana Tuhan. Kata bersama saya, amin. Yang kedua, saudara, doa terbaik di waktu Natal. Mari kita lihat dalam Matius 2 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Perhatikan ayat ini, saudara. Setelah mendengar kata-kata raja itu, yaitu Herodes, berangkatlah mereka. Siapa ini? Orang-orang Majus.
Memang tidak jelas berapa orang, ada yang mengatakan 3 orang, tapi minimal sudah lebih daripada 3 orang sebetulnya. Dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat, yaitu di Bethlehem, di tempat anak itu berada. Ayat 10. Ketika melihat bintang itu, sangat bersuka-citalah mereka. Kalau saudara baca seluruh Matius pasal 2 ini, saudara akan mendapatkan sebuah gambaran begini, saudara. Orang-orang Majus ini adalah dari negeri timur. Dan ada orang yang tanya sama saya, Pak, katanya waktu Yesus lahir, 8 hari kemudian dibawa ke bait suci yang di Yerusalem, lalu disunat sesuai dengan tradisi Yahudi. Lah, kok Yesus melarikan ke ayat ini berkata, Yesus nanti akhirnya lari ke Mesir. Anda harus tahu bahwa waktu Yesus lahir, saudara, di Bethlehem, itu Bethlehem hanya 5 mil ke Yerusalem. Dan betul sesuai dengan Injil Lukas, pada hari ke-8 Yesus disunat, dibawa ke bait suci yang ada di Yerusalem. Dan Anda kan tahu, saudaraku, kemudian Yusuf dan Maria mempersembahkan. Tapi di sini orang Majus ini datang sebetulnya menjumpai bukan waktu Yesus masih baru lahir. Sebetulnya indikasinya adalah kalau Anda baca nanti mereka orang-orang Majus ketemu Yesus bukan di palungan, bukan di kandang domba, tapi di rumah yang ada di Bethlehem. Jadi sebetulnya, dan Anda tahu nanti Herodes marah dan dia bunuh anak-anak di bawah 2 tahun ke bawah. Sesuai dengan waktu yang ditentukan bintang yang dilihat oleh orang-orang Majus. Jadi begini, saudara. Perkiraannya, orang-orang Majus dari timur melihat bintang tentang kelahiran Mesias, yaitu Yesus. Itu sudah cukup lama daripada, saudara, peristiwa mereka berjumpa dengan Yesus. Mereka dari Persia ikuti terus. Dan masih ingat zaman dulu belum ada SQ, Eva Air, dan juga belum ada yang namanya sudah Lufthansa. Yang ada waktu itu adalah Unta Air, saudara. Ya, kata bersama saya Unta Air, 2, 3. Jadi mereka naik unta, Anda tahu, sekian lama mengikuti bintang itu. Dari Persia akhirnya bisa berbulan-bulan sampai sudah diperkirakan ditafsirkan lebih dari setahun, ya kan? Mereka ikuti. Tapi Alkitab berkata, tiba-tiba waktu bintang itu mendekati Yerusalem, hilang, lenyap. Mereka nggak lihat lagi. Padahal bintang yang mereka sudah ikuti sekian lama dari Persia menuju Yerusalem tiba-tiba hilang. Dan dalam keadaan mereka sudah penat, sudah capek mengikuti bintang itu sekian lama, dan tiba-tiba hilang. Mereka berpikir dengan logika mereka, oh, berhentinya di Yerusalem. Pasti pasti Mesias lahirnya di istana raja yang ada di Yerusalem. Makanya mereka pergi ke istana Raja Herodes, tanya, di manakah dilahirkan? Karena mereka dalam keadaan juga bingung, bintangnya hilang. Anda tahu Herodes dan orang-orang Yerusalem juga gempar. Maka Anda baca di situ, setelah mereka diberitahu oleh Herodes ngobrol bla 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 bla, lalu mereka keluar lagi dari Yerusalem. Alkitab berkata, tiba-tiba bintang itu nampak kembali dan pas di atas tempat Yesus berada di Bethlehem, hanya 5 mil dari Yerusalem. Saudara sekalian, dan Anda tahu gara-gara orang Majus ini lelah, tidak sabar menunggu ketika bintangnya dari Tuhan tiba-tiba hilang. Mereka sampai ke Herodes. Dan kalau Anda baca akibatnya, sekian banyak anak, puluhan bahkan ratusan anak di Bethlehem dibunuh secara sadis oleh Herodes gara-gara orang-orang Majus kurang sabar. Saya percaya bintang yang dari Tuhan tidak pernah hilang, tapi seolah-olah menghilang. Ada kalanya dalam hidup saudara, bertahun-tahun engkau menyadari penyertaan Tuhan, tuntunan Tuhan yang ajaib. Tapi ada waktunya seolah-olah Tuhan tinggalkan saudara. Dan di saat itu kita bisa memilih mau jadi seperti orang-orang Majus
pakai akal kekuatan kita sendiri yang mengakibatkan korban begitu banyak? Ataukah kita tetap punya kekuatan menunggu sampai Tuhan nampak lagi? Percayalah, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Immanuel, Dia beserta kita. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Doa terbaik di hari Natal yang kedua adalah, mintalah kepada Tuhan hati yang kuat sampai akhir. Hati yang kuat sampai akhir. Kata bersama saya, hati yang kuat sampai akhir. 2, 3. Hati yang kuat sampai akhir. Berapa banyak saudara hari-hari ini sedang capek dalam hidup saudara, sedang letih lesu, sudah tidak lagi berdaya. Seolah-olah tadinya saya bersemangat ikut Tuhan, ada begitu nyata berkat tuntunan Tuhan. Tapi kenapa hari-hari terakhir ini seolah-olah tidak nampak? Saya mau beritahu, kalau Anda waktu kecil pernah main mainan hide and seek, sembunyi kemudian apa? Dicari. Saya mau tanya sama saudara, sebetulnya waktu main peta umpet, itu bahasa Jepangnya saudara. Kayaknya di sini nggak pernah main peta umpet. Saudara mainnya apa dulu saudara? Karambol ya saudara. Ya. Nah, Anda tahu kan peta umpet? Waktu sebetulnya main peta umpet, yang sembunyi itu ada nggak sebetulnya? Halo? Nah, saya mau beritahu, ada kalanya Tuhan itu kayak main peta umpet dalam hidup saudara. Seolah-olah Dia menyembunyikan diri, tapi sebetulnya Dia tidak pernah tinggalkan. Dia hanya mau uji kita supaya kita tetap berharap dan tidak goyah, tetap kuat sampai akhir, percaya akan Dia. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mungkin beberapa saudara berkata, udah capek Pak dalam pernikahanku, sudah capek dalam pernikahanku, terlalu capek Pak. Kenapa? Dulu kukira Romeo, ternyata Mikrolet. Dulu kukira Juliet, ternyata jembret. Sampai-sampai ada seorang anak pulang dari sekolah, baru habis ujian. Dia ketemu sama ibunya di rumah, lalu ini anak tanya, Mama, saya baru ujian. Oh ya? Mama, saya mau tanya ya, cuma tes saja. Jawaban saya betul atau tidak? Oh ya? Ma, tadi ada pertanyaan yang pertama begini. Kalau satu pria dengan 2 wanita, itu namanya apa, Ma? Mamanya berkata, poligami. Betul, Ma. Saya jawab poligami, Ma. Seperti yang Papa ajarkan. Betul. Tadi, Ma, pertanyaan kedua, saya mau tanya sama Mama. Tadi di ulangan pertanyaan kedua, kalau satu wanita dengan 2 pria, itu namanya apa, Ma? Mamanya berkata, poliandri. Betul, Ma. Seperti yang Papa ajar buat saya. Betul. Saya juga jawab lagi poliandri. Lalu, Ma, ada pertanyaan ketiga, Ma. Kalau satu pria dengan satu wanita, itu namanya apa, Ma? Mamanya berkata, monogami. Wah, salah tadi. Salah tadi. Loh, kenapa? Papa nggak ngajar kalau satu pria dan satu wanita itu monogami, Ma. Lah, Papa mau ngajar apa? Papa ngajar katanya kalau satu pria dan satu wanita itu namanya monoton, Ma. Langsung, Papa mau ngajar begitu? Iya, Ma. Papa! Lalu dikejarlah si ayah oleh ibu istrinya. Hari-hari ini mungkin saudara berkata, hidup saya monoton, Pak. Saya cuma pagi kerja, sampai sore pulang, kemudian begini terus monoton. Saya mau beritahu, jangan pernah jadi lelah. Terus biarlah di hari Natal kita minta hati yang tetap kuat sampai akhir, tetap finishing strong, tidak pernah goyah. Dalam nama Yesus katakan amin. Baru-baru ini di Amerika ada sebuah pasang suami istri yang ulang tahun perkawinan mereka tahun ke-83 dan masuk ke dalam majalah Kristen
sebagai rekod pernikahan yang paling awet di Amerika. Si suami namanya John Betar, sudah usia 103 tahun. Istrinya Ann Betar umur 98 tahun. Dan mereka merayakan ulang tahun perkawinan mereka, wedding anniversary yang ke-83. Saya yakin di sini belum ada yang usianya saja 83. Apalagi perkawinannya. Lalu kemudian diwawancarai oleh wartawan. Apa rahasia pernikahan kalian bisa bertahan sampai 83 tahun? Ini langka di Amerika. Lalu si John Betar berkata 2 rahasianya. Yang pertama, kami bersama-sama telah melewati, menyaksikan dunia berubah di setiap masa. Kami sudah lewati pergantian presiden Amerika. Oh ya, yang kedua apa? Rahasia kedua supaya pernikahan kami langgeng. Saya selalu menuruti apa kata istri. Apapun kata istri, saya ikuti. Hidup para ibu-ibu. Lihat ibu-ibu wajahnya. Pria tunduk. Itu yang tunduk korban atau pelaku. Makanya sampai waktu di Israel, di Jalan Via Dolorosa, di kota tua Yerusalem, lagi serius, lagi jalan salib, saudara. Tiba-tiba kan banyak kios-kios jual kaos, souvenir dan sebagainya. Tiba-tiba saya lihat beberapa orang dengan sangat tawa terpingkal-pingkal. Kenapa? Ada satu t-shirt tulisannya begini. I did not need Google anymore. Because my wife knows everything. Aku tidak membutuhkan Google lagi di internet. Mesin pencari informasi. Sebab istriku tahu segala-galanya. Hidup para wanita. Capek kelihatan. Milikilah hati yang tetap kuat, berdoalah Tuhan. Aku percaya engkau bisa membuat aku finishing strong sampai akhir. Tetap kuat bersama dengan Tuhan. Tepuk tangan yang meriah kemudian. Amin. Saya tuh belajar dari anak saya Betani yang umur 2 tahun sekarang. Tiba-tiba satu hari Betani bilang begini. Ayam lemes. Saya kaget. Hah? Kok ada ayam lemes? Rupanya maksudnya itu ayam kremes. Maklum, baru belajar bicara ayam lemes. Saya kaget. Kok ada ayam lemes? Tapi lumayan sih. Karena kukunya suka ayam kremes. Jadi Betani juga suka. Apalagi yang kremesannya yang gorengan yang rontok-rontok, dia suka. Jadi dia belajar. Tapi lumayan. Dari ayam lemes. Yang gak putus asa, dia belajar lagi. Sekarang sudah bisa, lumayan, pernah gini. Ayam kremes. Mending, saudara. Sekarang sudah ayam kremes. Tapi saya mau beritahu ada kabar baik. Coba lihat kanan kiri dulu. Bilang ini. Jangan lemes. Tantangan hidup ini, masalah. Bilang. Jangan apa? Lemes. Supaya kamu tidak jadi ayam kremes. Bilang. Kremes setan. Nah, saudara, ada sebuah rahasia mencapai kesuksesan yang orang berkata 7 Up. Ini bukan minuman 7 Up. Tapi 7 Up ini adalah yang pertama. Ketika engkau hadapi tantangan, wake up. Bangun. Tidak peduli berapa kali kita gagal. Bangkit kembali bersama Tuhan. Dan lihat tahun depan adalah tahun kemenangan kita. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Yang kedua, dress up. Perbaiki diri. Kecantikan dari dalam jauh lebih penting daripada sekedar hiasan luar yang sementara. Yang ketiga, shut up. Tutup mulut. Dari hanya sekedar membanggakan kesuksesan masa lalu. Dari sekedar mencoba menjelek-jelekan orang lain. Karena kalau kau menabur mengatai yang jelek tentang orang lain, percayalah satu hari kau juga akan menuai. Yang keempat, stand up.
Yakin kita bersama Tuhan pasti berhasil. Pasti berhasil. Pasti berhasil. Pasti berhasil. Tepuk tangan yang meriah, kemudian amin. Yang kelima, look up. Lihatlah semua impian Anda bersama Tuhan jadi kenyataan. Yang keenam, reach up. Capailah lebih tinggi lagi prestasi Anda bersama Tuhan. Lebih daripada sebelum-sebelumnya. Katakan amin. Dan yang ketujuh, lift up. Naikkan semua impian Anda, semua pergumulan Anda kepada Tuhan dalam bentuk doa, permohonan, dan ucapan syukur. Dan lihat hasilnya. Tuhan akan terus membuat kita kuat sampai akhir. Yang sujud tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Raja kita. Amin. Jangan lemes. Jangan apa? Jangan lemes. Yang ketiga sekarang. Doa terbaik di waktu Natal yang ketiga. Lihat Matius 2 ayat 11. Matius 2 ayat 11. Maka masuklah mereka, orang-orang Majus, ke dalam rumah itu. Lihat, bukan kandang lagi, tapi sudah rumah. Karena Yesus diperkirakan sudah lewat dari setahun usianya. Dan melihat anak itu, lihat Yesus bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepada Yesus, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Kata bersama saya, emas, kemenyan, dan mur. 2, 3. Emas, kemenyan, dan apa? Dan mur. Yang menarik, sekian lama orang-orang Majus itu dibintang untuk ketemu Mesias. Apa yang mereka mau lakukan? Mereka tidak mau mendapat sesuatu lebih dulu. Tapi mereka mau sembah Tuhan dan buka harta mereka, persembahkan yang terbaik. Yang ketiga, biarlah di hari Natal ini mintalah kepada Tuhan hati yang suka berkorban. Hati yang suka berkorban. Kata bersama saya, suka berkorban. 2, 3. Orang Majus datang pada Yesus dengan sikap hati yang benar. Persembahkan emas. Emas adalah persembahan bagi sang raja. Emas adalah gambaran daripada kehidupan yang kita bawa ke Tuhan. Ayub berkata, seandainya Tuhan menguji aku, maka aku akan timbul seperti emas. Persembahkan hidupmu kepada Tuhan. Kemenyan, gambaran persembahan bagi seorang imam. Yesus tidak hanya raja, tapi dia juga imam. Kemenyan, kitab Wahyu pasal 5 berkata, di surga akan ada asap kemenyan. Dan itu adalah gambaran doa, pujian, penyembahan kita. Yang mengerti, katakan amin. Lalu juga persembahan mur. Mur bicara apa? Persembahan kepada sang juru selamat. Karena mur ini bukan mur bawa truk. Ini adalah sebuah getah dari pohon mur. Untuk apa? Untuk persiapan ketika orang mati. Lalu kemudian diberi mur supaya dagingnya cepat leleh. Dan ini bicara apa? Apakah kita siap rela mati bagi Yesus? Rela menyangkal diri kita? Dan kalau Anda lihat, tidak hanya orang Majus yang punya hati suka berkorban. Yusuf dan Maria pun rela mengorbankan impian mereka pribadi demi mengerjakan impiannya Tuhan. Pasti mereka, tadi Yusuf dan Maria, saya bisa bayangkan, mereka sudah merencanakan pernikahan mereka. Mereka sudah merencanakan mau honeymoon, pergi ke pulau Hawaii, ketemu dengan Mr. Presiden Obama yang lagi liburan di sana. Dan tiba-tiba berantakan semua impian mereka. Karena tiba-tiba Maria hamil karena Roh Kudus. Tapi lihat, tidak ada sedikit pun keluhan, komplain dari Yusuf dan Maria. Saudara kasih Tuhan, berdoalah, minta di hari Natal ini yang ketiga, hati yang suka berkorban. Yang setuju, tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan. Lebih meriah, haleluya. Tidak hanya korban uang, tapi juga korban tenaga, korban hidup, korban taruhan nyawa kita. Dan orang yang punya hati berkorban tidak akan pernah berpikir, apa ya balasannya ya?
Berapa banyak orang melayani dan kemudian mulai berkata, apa apresiasi yang saya dapat? Saya mau beritahu sama saudara, kalau hati kita punya hati yang rela melayani, kita siap berkorban. Seolah-olah mungkin tidak ada yang mengembalikan, membalas dengan baik. Tapi percayalah, Tuhan kita tidak pernah berhutang. Dia Allah yang pasti memberi upah yang terbaik buat setiap orang yang siap berkorban. Katakan amin. Saya ngobrol dengan Bu Sari. Kenapa Tuhan angkat beliau? Tuhan pakai. Percayakan banyak lagu-lagunya. Dan Anda tahu dalam acara Natal di Indonesia, lagu ciptaan beliau, Bagi Tuhan Tak Ada Yang Mustahil, baru saja dinyanyikan oleh Pak Wiranto di RCTI. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan. Amin. Tapi saudara, saya percaya bukan cuma Pak Wiranto. Malaikat di surga juga ikut nyanyi. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin. Jangan cuma amin-amin. Beli CD-nya habis ini. Amin. Nggak ada yang amin begitu. Amin. Jangan cuma minta foto. Foto-foto. Cipik. Giliran ke depan CD pura-pura lewat. Ternyata Bu Sari cerita bagaimana ayah ibunya sekeluarga lahir baru di kota Makassar. Dan akhirnya ternyata mereka punya hati melayani. Mereka punya hati suka berkorban. Bahkan sampai hari ini papa tercinta, usia berapa Bu? Sudah 76 tahun. Tetap setia menggembalakan gereja. Tepuk tangan yang meriah untuk kalian. Makanya kalau saudara hari ini teruslah menabur, tapi juga jangan pernah lemah. Bila kadang-kadang jangan lemas. Dalam soal menabur, dalam soal berbuat baik. Saya itu satu hari saudara pernah berdoa begini, Tuhan, aku bersyukur buat anugerah. Hamba masih muda. Tuhan percayakan banyak hal. Dan Tuhan jelaskan dua penyebabnya. Pertama adalah karena taburan. Dan Anda harus tahu bukan hanya taburan kami kepada Tuhan. Tapi sejak kakek saya, nenek saya, orang tua saya. Percayalah kalau saudara engkau menabur, sebetulnya engkau tidak akan hanya menuai untuk dirimu. Anak cucu orang benar tidak akan minta-minta roti, tapi diberkati. Tapi yang kedua Tuhan ngomong sama saya aja begini. Kamu tahu kenapa aku berkati hidup? Kenapa Tuhan? Tuhan ngomong seperti dalam Galatia 6 ayat 9. Biarlah kita tidak pernah menjadi lemah. Tidak pernah menjadi lemah. Waktu kita sudah menabur baik, seolah-olah belum datang waktunya, tapi jangan pernah menjadi lemah. Dan Tuhan ingatkan, kamu tahu, aku tahu perasaan berkali-kali kau tolong orang. Kau bantuin orang. Dan ternyata imbal baliknya kau dikhianati. Engkau disakiti. Bahkan dijelek-jelekan. Dan Tuhan ajar begini. Tapi aku tahu sikap hatimu tetap mengampuni. Sikap hatimu tidak pernah pahit. Dan kau tidak pernah mau berhenti untuk terus menabur yang baik. Tuhan berkata, aku senang dengan hatimu seperti itu. Saya dengar itu, saya tersungkur nangis di hadapan Tuhan. Saya berkata, terima kasih Tuhan. Tuhan ajar gini, semakin Anda menabur baik, dan ada orang balas dengan jahat, kalau Anda pahit jadi lemah, taburanmu akan sia-sia. Tapi ketika orang balas dengan jahat, engkau semakin jaga hatimu dan terus engkau belajar tabur yang baik. Ada masih banyak orang yang membutuhkan taburan yang baik. Lihat, Tuhan akan beri tuaian yang dahsyat dan ajaib. Tuhan yang meriah untuk kembali. Karena bersama-sama, haleluya. Yang keempat, supaya segera cepat pulang. Dari wajah saudara-saudara kelihatan lapar. Saya juga harus akhirnya ke New York dengan Bu Sari, saya khotbah juga di sana. Doa terbaik di waktu Natal yang keempat adalah apa? Lihat sekarang Matius 2 ayat 7 sampai 8.
Lalu dengan diam-diam Herodes, kata bersama saya Herodes, ya, memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila manakah bintang itu nampak? Ayat 8. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Kalimat yang bagus dari Raja Herodes, supaya aku pun datang menyembah dia, menyembah Yesus. Ayat 16. Ketika Herodes tahu, ya lompat ayat 16. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdaya oleh orang-orang Majus itu, karena orang-orang Majus diperingatkan Tuhan dalam mimpi, jangan balik ke Herodes, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Sejak bintang itu pertama dilihat dari Persia oleh orang-orang Majus. Saudara-saudara sekalian, doa kita yang terbaik di waktu Natal yang keempat. Yang keempat adalah, mintalah kepada Tuhan hati yang bebas dari kejahatan. Kata bersama saya, Tuhan berikan padaku hati yang bebas dari kejahatan. 2, 3. Tuhan berikan padaku hati yang bebas dari apa? Kejahatan. Sudah tahu? Herodes dengan berkata, beritahu ya, ayo orang Majus, nanti aku mau sembah Yesus. Padahal Anda tahu semua ucapan yang di bibir dan di hati berbeda. Dan saya pelajari Herodes Agung ini, ternyata terkenal hatinya begitu jahat, sehingga akhirnya dia tidak hanya membunuh bayi-bayi yang ada di Bethlehem dari 2 tahun ke bawah pada waktu itu, tapi karena kejahatan hatinya dan karena ketakutannya, kehilangan kekuasaannya, sampai sejarah mencatat Herodes Agung, ia membunuh istrinya sendiri yang bernama Miriam. Lalu dia juga bunuh ibunya sendiri yang bernama Alexandria. Lalu kemudian Herodes Agung juga bunuh anak tertuanya sendiri yang bernama Antipater. Dan 2 orang anak lainnya juga dibunuh sendiri oleh Herodes, Alexander, dan Aristobulus. Kenapa? Hatinya dipenuhi kejahatan. Saudara-saudara, biarlah di hari Natal ini, mintalah kepada Tuhan doa. Tuhan, berikan aku hati yang bebas dari kejahatan. Seperti Herodes, sebutan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Jangan ada niat jahat terhadap orang lain. Orang boleh berbuat jahat sama saudara, tapi jangan pernah balas jahat dengan jahat. Yang setuju katakan amin. Jangan ada niat jahat terhadap gereja Tuhan. Karena Anda tahu, apalagi kalau engkau berniat jahat kepada hamba Tuhan. Saya mau katakan kepada saudara sekalian, hamba Tuhan, gereja Tuhan, orang-orang percaya, itu Alkitab berkata adalah biji mata Tuhan sendiri. Kalau engkau mengganggu biji mata Tuhan, akan berurusan dengan Tuhan sendiri. Kalau Anda tahu, saudara, Daud itu kenapa dicintai Tuhan? Walaupun Daud dengan mata kepalanya sendiri sejak remaja, dia dipanggil ke istana Saul untuk main kecapi, dan dia lihat sendiri Raja Saul sudah kehilangan Roh Kudus, dirasuk setan. Tapi Anda tahu ketika satu hari Saul mengejar Daud mau dibunuh, ada waktu kesempatan untuk Daud bisa bunuh Saul, tapi dia tidak mau. Anak buahnya bilang, ayo habisin. Kenapa? Karena di dalam gua itu, saudara, Saul tiba-tiba tidak tahu bahwa Daud dan anak buahnya sudah ada di dalam. Dan Saul mungkin habis ikut Natalan di Indonesia, makan pete, sambal, jengkol, perutnya sakit, cari toilet gak ada, yang ada gua. Anda bisa bayangin, Saul lagi masuk dan duduk merenung. Dan tiba-tiba Anda tahu, karena lubang gua cuma dari depan, angin bertiup dari luar ke dalam. Dan Daud di belakangnya Saul, bau jengkol. Anak-anak ini beritahu saya video kemarin yang begini-begini.
Mungkin suatu saat kita tayangkan supaya yang lain enggak. Ya. Nah, tapi Anda tahu, saudara, ternyata begini. Saudara, Daud berkata pada anak buahnya, jangan jamah orang yang diurapi Tuhan. Jangan sentuh orang yang diurapi Tuhan. Bahkan sekali lagi, Daud punya kesempatan waktu Saul sudah tidur. Dia bisa ambil tombak dan kendinya. Dan Daud tidak mau sentuh seseorang yang walaupun dia tahu sendiri sudah ditinggalkan Tuhan. Tapi dia tetap berkata, jangan sentuh orang yang diurapi Tuhan. Dalam nama Yesus, ayo minta, kebaskan hati kita dari semua niat jahat. Mungkin kau lihat kenapa dia sukses. Iri aku. Oke, aku akan fitnah dia. Aku akan hancurkan dia. Supaya dia diberhentikan oleh, yaitu supervisor di pabrik. Dalam nama Yesus, stop. Orang boleh buat jahat, tapi jangan punya niat jahat. Orang boleh jelekkan kita, tapi jangan balas jelekkan orang. Dan lihat hasilnya, Tuhan akan berikan kemuliaan pada waktunya. Seperti Tuhan berikan pada Daud. Katakan amin. Katakan amin.